Nah, Ibu Pintar, kayaknya belum puas ya. Tadi Mas Daud pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Dan kayaknya banyak juga Ibu Pintar di rumah pengen nanya-nanya nih sama Mas Daud, boleh ya? Boleh dong. Boleh banget, kapan lagi ya kan? Kita langsung todong pertanyaan aja. Ibu Pintar, aku kadang suka miris banget nih lihat kenakalan remaja akhir-akhir ini. Terjadi salah satunya, aku lihat ada anak sekolah yang mendorong seorang nenek tanpa sebab. Lalu kasus terbaru ada penganiayaan bullying yang terjadi pada anaknya, salah satu public figure juga, pengacara di sekolahnya. Terus juga katanya nih faktor ini termasuk ada faktor internal dan juga eksternal. Apa aja sih yang bisa mempengaruhi dalam kenakalan anak remaja ini? Ya, mungkin perlu konteks dalam menjelaskan. Yang pertama, setiap perilaku kita, entah itu orang dewasa atau anak-anak, itu selalu ada alasan di baliknya. Biasanya kalau dalam psikologi dijelaskan namanya biopsikososiologis. Sosiologis. Biologis maksudnya adalah ketika seorang anak lahir, dia sudah punya kepribadian. Mungkin ada yang lebih agresif daripada yang lain. Jadi itu bekal mungkin keturunan, keajaiban genetiknya itu. Jadi anak bukan kertas kosong, mereka sudah punya warna ketika lahir. Yang kedua, psikologis. Kejadian apa yang terjadi dalam diri anak itu? Perlakuan orang tua, pola asuh, lingkungan, maksudnya yang ketiga, sosiologis. Karena di usia kalau misalnya remaja tadi kan 14 mungkin sampai 18 20 tahun ada satu fase krisis. Mungkin yang teman-teman atau ayah bunda atau banyak orang pernah dengar namanya quarter life crisis. Yaitu proses di mana seorang itu mencari jati diri. Nah, kalau ngejelasin tentang kenakalan remaja, multifaktor tadi ada 3 faktor itu. Jadi nggak bisa satu faktor yang itu aja. Tapi ada juga sih salah satu term atau istilah di psikologis namanya conduct disorder. Nah, ini lebih parah sih. Pernah nggak sih ketemu anak tuh yang cari-cari masalah gitu? Kalau conduct disorder itu dijelaskan seorang anak yang mungkin suka nyari-nyari masalah, suka ngerusak barang tertentu. Bahkan ketika ngelakuin hal-hal itu, dia itu nggak ngerasa bersalah. Dia nggak tahu kalau yang dia perbuat itu nggak bener gitu ya? Dia malah mungkin jawabannya kayak cuma iseng. Atau misalnya ngerusak sesuatu kayak, ya saya kan pengen ngelakuin itu aja. Saya punya anak, pernah saya tanya gitu, kenapa? Nggak apa-apa. Jadi kita orang tua bingung ya? Betul. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal conduct disorder, ini kan udah istilah klinis ya. Jadi memang nggak boleh self-diagnose, harus ke profesional. Kalau misalnya ada hal yang perlu dilihat, ya atau perlu diperbaiki lah setidaknya, ya nggak usah takut. Atau mungkin kan ada orang tua yang merasa bahwa jangan-jangan nanti saya dicap orang tua yang nggak bisa mendidik, mengasuh anak. Nggak masalah kok, kita butuh bantuan bukan berarti kita lemah. Tapi mau nyelesain masalah dengan lebih cepat dan lebih pas gitu. Jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda seperti tadi, saran saya sih coba untuk ke profesional terdekat, kemudian dapat penanganan yang tepat. Nah, ini pertanyaannya, aku mau tanya nih, baru-baru ini kan ada kasus tentang seorang anak memprovokasi temannya untuk menganiaya sesama temannya lagi. Nah, apa yang mendasari seseorang memiliki perilaku yang dibilang lebay dan suka play victim? Nah, ini kadang-kadang yang suka membuat kejadian itu terjadi gitu. Jadi seandainya ada anak, dia merasa jadi korban, ngadu ke temennya, biar temennya yang satunya itu bisa dibully. Ngebelain atau ngapanya. Sebenarnya salah satu perilaku tadi ya, itu namanya istilahnya deflektor. Deflektor itu berusaha untuk merasa korban, membenarkan perlakuan dia supaya dibela. Nah, sebenarnya perilaku deflektor atau playing victim ini adalah cara seorang itu untuk melindungi egonya, melindungi ketidaknyamanan. Sebenarnya banyak sih perilakunya, nggak cuma playing victim aja. Ada misalnya contohnya ya, seorang yang kalau misalnya disinggung sedikit dia marah. Istilahnya namanya angry protector. Atau ngambek. Bisa. Jadi dia itu sering memicu konflik dan kalau ada apa-apa biar nggak tersinggung ya marah aja gitu ya. Marah aja. Itu marahnya untuk melindungi ego. Yang cukup menyusahkan sih memang yang tadi ya, yang playing victim. Yang ketika seorang itu merasa bahwa dia korban. Dia itu orang yang merasa bahwa saya tuh perlu dibela, saya perlu dibenarkan. Come get me. Waktunya kita pamit undur diri nih Ibu Pintar. Gimana? Seru kan ada In My Life Kakak Kalisa bersama Ibu Kartika? Jangan lupa saksikan terus Ibu Pintar jam 10.30 hanya di Trans TV. Karena ibu yang pintar pasti selalu nonton Ibu Pintar. Sampai jumpa.